ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma rahmatullahi bil Quran. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi yang Masya Allah dibawakan oleh Imawan Iqmal bisa menjadi keberkahan bagi yang membacanya dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Amin, amin. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti kita, yaitu kajian kita yang hari ini. Alhamdulillah yang sudah bersama kita dari tadi, yang akan di sharing ilmunya oleh Ustadz kita, Ustadz Mahfud Al-Khairul Amin, PMA, yang hari ini topik kita membawa materi yang berkolerasi dengan kajian kita yang sebelumnya, yaitu berkenaan tentang urgensi dan tantangan pemuda Islam dalam krisis moral dan akidah. Kepada Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Apriyadi dan rekan-rekan IMM Komisariat Ekonomi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan Islamiyah, tahiyatan Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu urgensi dan tantangan pemuda Islam dalam krisis moral dan akidah begitu. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, walaupun ini Apri dan Iqmal mungkin saya sudah bosan ketemu ya. Kalau ketemu dengan saya, ikut kajian saya, mungkin setiap minggu pasti ada jadwal dengan saya. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Kenalkan, nama saya Mahfud Khairul Amin, asalnya dari Bontang, Kalimantan Timur. Ya, dulu saya mondok di Gontor, kemudian S1 di UMY dan S2 di UGM. Sekarang kegiatannya sebagai trainer dan motivator, sebagai kepala program di Unires, sebagai pengasuh Unires Putra, ya, yang mengasuh Apriyadi dan Iqmal, begitu ya. Kemudian sebagai trainer MSM Inspiration dan sebagai dosen tamu di Politeknik Akamigas Cepu. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah, nah ini ada Instagram, saya sering sharing 1 minute booster atau kisah-kisah inspiratif di Instagram, nanti bisa di follow dan dicek and recheck begitu. Dan juga ada YouTube saya, Mahfud Khairul Amin, like, subscribe, and share begitu. Ya, teman-teman, nanti kalau seandainya suara tidak jelas atau slide tidak terlihat atau video tidak terdengar, saya tolong dikabari ya, biar saya perbaiki. Gitu ya teman-teman. Baik, kita mulai saja. Saya diberikan tema yang sangat menarik ya, dan saya rasa ini penting terutama bagi teman-teman pemuda, karena memang kita
ini berada di akhir zaman, yang mana semakin berakhir zaman itu semakin banyak godaannya, semakin besar tantangannya, semakin sulit hidupnya. Ya, termasuk COVID-19 ini kan merupakan wabah akhir zaman, yang mana Allah tidak berikan wabah ini kepada orang-orang sebelum kita. Kenapa kita yang diberi? Karena kita mampu. Ya, bahkan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman di akhir zaman itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena godaannya juga lebih berat hari ini daripada kemarin. Ya, kemarin mereka nggak punya HP, mereka bisa fokus dan lain sebagainya. Sedang sekarang ada internet, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi godaan akhir zaman ini jauh lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. Oke, saya akan memecah, bukan saya ya, tapi tema ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu moral dan juga akidah. Ya, karena kalau kita gabung nanti teman-teman malah bingung, jadi saya pecah jadi dua. Yang pertama adalah moral dan akidah. Kita akan membahas dua poin ini dan semoga dapat memberikan ilmu tambahan buat teman-teman sekalian. Baik, pertama kita membahas akidah. Akidah lughatan secara bahasa itu akoda ya, simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Kalau Hasan Al-Banna menerjemahkan akidah itu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. La syakka wala roiba, tidak ada keraguan sama sekali. La roiba fih, kalau dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la roiba fih hudal lil muttaqin. Itu loh kitab. Apa kitab yang Allah maksud? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Allah pada bulan suci Ramadan menurunkan Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Nah, jadi menurut Hasan Al-Banna, akidah itu merupakan sesuatu yang diyakini dalam hati. Dan setelah itu menenteramkan jiwa kita. Dan keyakinan itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang paling benar, tapi di sisi lain, benar nggak ya Islam itu? Jangan-jangan agama lain benar juga. Itu belum kuat akidahnya. Jelas ya? Jadi la syakka wala raiba, tidak ada keraguan sama sekali dalam berakidah, dalam beragama Islam. Kalau secara bahasa, akidah itu sering disebut dengan tauhid lah, disebut dengan iman lah. Ala kulli hal itu merupakan sesuatu yang narasinya sama ya. Jadi teman-teman, apa bedanya akidah dengan tauhid dan lain sebagainya? Kalau biar tauhid kan nanti ada rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan lain sebagainya. Ya, karena saya dikasih judul akidah, kita lebih fokus pada akidah. Oke, maka dari itu semua ada beberapa poin penting dalam menerjemahkan akidah. Sebelum saya membahas apa sih tantangan akidah itu, apa sih akhlak dan moral itu, apa sih tantangan moral itu ya. Yang pertama, setiap manusia itu memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Itu clear teman-teman sekalian. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu semua orang percaya, nggak ada yang tidak ada yang meragukannya. Karena apa? Memang itu sudah benar gitu loh. Karena manusia punya fitrah mengakui kebenaran, maka fitrah manusia juga menafikan atau menolak ketidakbenaran. Jelas ya? Jadi saat ketika misalnya kita tuh tahu namanya kucing kakinya 4, tapi ada orang bilang kucing kakinya 3. Nah, kita sebagai manusia, kita punya fitrah pasti menolak kebenaran itu. Karena kita tahu yang benar adalah kakinya 4, kan begitu. Itu naluri manusia. Walaupun dia ateis sekalipun yang tidak percaya Tuhan, ya. Ada saat di mana dia meyakini kebenaran, ya. Oh, saya nggak percaya Tuhan, tapi ketika disampaikan sebuah kebenaran, dia oh ya ini benar gitu. Sesuatu yang sederhana saja, misalnya warna, ini warnanya merah. Semua orang akan meyakini itu merah karena memang namanya merah. Tapi di saat warna merah dikatakan putih, orang nggak percaya dan dia pasti menolak kebenaran, menolak pernyataan itu. Ya, jadi itu sifat fitrah manusia yang mengakui kebenaran. Kemudian dalam akidah Islam itu keyakinan tidak boleh bercampur dengan keraguan. Jadi saya ulangi berkali-kali. Kalau kita yakin Allah adalah Tuhan, maka kita yakin tanpa ragu sama sekali.
Tapi kan implementasinya banyak sekali orang-orang yang meyakini Allah Tuhan, tapi dia menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan popularitas, kan begitu. Artinya apa? Jangan-jangan akidah dia belum kuat, sehingga dia yakin tapi masih ragu dengan yang lain. Maka poin selanjutnya, akidah itu mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Kenapa kok begitu? Ya karena kita sudah yakin. Ini contoh. COVID-19 ini kan banyak sekali banyak sekali diskusi yang beredar. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ustadz, kita gimana dong? Ya kita harus meyakini bahwasanya COVID itu adalah penyakit yang ada. Tapi kita juga harus lebih yakin bahwasanya Allah yang maha menyembuhkan. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika dia yakin Allah maha menyembuhkan penyakit dari Allah, ya sudah dia tenang gitu loh. Kayak gini deh teman-teman. Kalian itu perjalanan jauh, mau tidur. Kalau tidur di pinggir jalan, takut ada begal. Akhirnya kalian tidur di kantor polisi yang mana ketika itu memang dijaga 24 jam sama polisi. Ketika dijaga, kalian tidur nyaman, tenang. Kenapa? Kalian merasa aman. Kenapa kok bisa begitu? Kamu percaya dengan polisi. Contoh lagi deh, yang lebih mudah. Kalian mau tidur nih, ya kan? Kamar kalian ada pintunya, pintu kalian kunci. Tidurnya nyenyak. Kenapa? Merasa aman. Aman karena sudah mengunci pintu. Paham nggak maksudnya? Nah, begitu halnya dengan akidah kita. Kalau kita yakin Allah sebagai Tuhan, tenang hidup kita. Jadi kalau ada orang kok hidupnya masih galau, ya takut dengan ini, takut dengan itu, jangan-jangan akidah kita belum maksimal. Nah, poin selanjutnya yang perlu kita garis bawahi adalah bila seseorang sudah yakin dengan kebenaran, maka itu satu paket dengan menolak sesuatu yang tidak dia yakini adalah salah. Maka teman-teman, konsekuensi dari bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah meyakini Allah sebagai Tuhan, sebagai sembahan, dan menafikan, menolak selain Allah adalah Tuhan. Paham ya? Kita yakin nih, kita orang Islam, Islam agama yang benar. Itu satu paket teman-teman dengan mengatakan agama yang lain itu salah. Ustadz radikal, enggak, ya memang begitu. Walaupun nanti di tantangan akidah ada Ghazul Fikr, nanti kan saya terangkan selanjutnya. Ya. Maka kita yakin Islam benar, itu satu paket dengan meyakini agama yang lain itu salah. Kristen salah, Protestan salah, Katolik salah, Hindu Buddha salah, salah semua. Berarti yang masuk surga orang Islam doang? Iya. Ustadz kok begitu? Ya memang begitu ajarannya. Terus kasihan dong mereka di dunia ini hidup baik tapi membantu orang akhirnya masuk neraka. Kan nggak adil, Allah nggak adil. Terus gimana dong Ustadz? Ya begitu, kalau mau masuk surga masuklah Islam. Jadi teman-teman itu satu paket, bukan radikal. Ini radikalisme ini proyek barat. Ya. Saya kalau ngomong gini nggak apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi yang ngomong sebelum saya kan Prof. Din Samsudin. Ya, radikalisme adalah proyek yang menurut Prof. Coba teman-teman tonton videonya lah. Prof. Din itu menyampaikan itu. Dan memang itu kenyataannya gitu loh. Ya. Radikalisme. Saya kadang-kadang kalau bahas itu tuh agak-agak emosi begitu ya. Karena memang sekarang itu Islamofobia bukan sama orang Islam. Bukan sama orang kafir. Orang kafir takut sama orang Islam wajar. Kenapa Eropa takut sama Islam? Karena Eropa dulu pernah dikuasai Islam pada zaman Turki Utsmani, gitu loh. Kenapa orang-orang Spanyol benci Islam? Karena dulu pada zaman Andalusia itu dikuasai Islam. Mereka takut Islam berkuasa lagi, maka ada Islamofobia di barat. Lah hari ini yang takut sama orang Islam itu orang Islam sendiri. Gimana coba akidahnya itu? Orang Islam lebih takut sama cewek cadaran daripada cewek nggak pakai kerudung. Lah kan gimana coba? Kan kebalik. Sekarang yang takut sama Habib-Habib, yang takut sama Ustadz-Ustadz itu kan orang Islam semua di Indonesia ini. Jadi penyakit Islamofobia sudah masuk ke dalam pikiran orang Islam. Ngeri sekali.
Ini ya lanjut ya. Ini kalau kita teruskan bahaya ini. Selanjutnya adalah akidah Islam itu bersumber pada Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, semakin orang berilmu maka akidahnya semakin kuat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Waman arada dunya fa'alaihi bil ilm, waman arada akhirah fa'alaihi bil ilm, waman aradahuma fa'alaihi bil ilm." Kalau mau dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya pakai ilmu. Jadi kalau kita merasa kok akidah kita nggak kuat, jangan-jangan emang ilmunya kurang. Terus gimana dong Ustaz solusinya? Belajar. Makin belajar, makin kuat akidahnya. Makin belajar, makin banyak ilmunya. Insya Allah semakin berilmu, semakin kuat akidahnya. Makanya para sahabat itu perang Badar 300. Perang Badar berapa lawan berapa? Mas Apri coba, berapa lawan berapa Mas Apri? Perang Badar. 5, 4, 3. Kalau tidak salah sekitar 300 ribuan Ustaz. Kalau nggak salah. 300 ribu. Duit aja banyak 300 ribu itu. Mas Iqmal. Mana dia? Apa ngaji doang habis itu keluar lagi si Iqmal? Halo, Mas Iqmal? Loh, nggak ada. Mohon maaf nih saya nggak bisa lihat kalian semua ya. Yang terlihat ini slide-nya doang. Jadi ya sudahlah. Baik. 300 orang umat Islam melawan 1000 orang kafir Quraisy. Itu orang perang Badar. Orang Islam cuma 300, orang kafir Quraisy 1000. Menang nggak? Menang. Itu kalau akidahnya nggak kuat, nggak akan berangkat perang Badar itu. 300 lawan 1000 coba. Setengahnya aja nggak ada 300. 600 itu baru setengahnya. Kalau 300, ini 1000 bayangin. Kenapa mereka berangkat? Karena akidahnya kuat. Kenapa? Ilmunya banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, maka kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Agar apa? Akidah kita kuat. Ya, dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Ingat, ini hadis emansipasi banget loh. Dulu tuh namanya wanita sumur, kasur, dapur. Kasur, dapur, sumur. Itu perempuan itu doang. Dulu kayak gitu wanita itu. Bahkan pada zaman Fir'aun, wanita itu ya diperbudak dan sebagainya. Pada zaman jahiliyah, satu laki-laki bisa menikah dengan 100 orang wanita. Ustadz, Islam itu kok begitu banget, masa laki-laki boleh nikah 4? Ingat, syariat nikah maksimal 4 itu hadir di saat orang pada zaman itu bisa menikahi 100 wanita. Paham nggak maksud saya? Sekarang banyak yang menentang dengan kata orang-orang feminis ya, banyak yang menentang poligami. Ya. Padahal poligami itu diizinkan. Walaupun dalam Al-Quran disampaikan, kalau kamu tidak mampu adil, maka satu saja. Dan kamu pasti tidak akan pernah adil. Itu loh. Paham saya? Jadi, nggak boleh kita menafikan itu. Tapi kita juga, ya kalau kalian yang perempuan tidak mau dipoligami, itu pilihan kalian. Begitu. Saya pun sebagai laki-laki tidak mau poligami, itu pilihan saya kan begitu. Tapi kita tidak boleh menafikan syariat Islam. Lanjut. Nah, kenapa saya katakan emansipasi? Karena wanita zaman dulu tidak ada yang belajar. Mereka cuma di kasur, di dapur, di sumur, udah. Maka Rasulullah dari awal itu sudah mewajibkan belajar bukan hanya buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Ini pentingnya kita belajar. Lanjut. Dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk ke surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Nah, karena tadi kita bahas untuk memiliki akidah yang kuat dibutuhkan ilmu. Nah, al ulama warasatul anbiya. Makanya pewaris Nabi itu bukan siapa-siapa, tapi ulama. Ustadz, dia Habib, berarti punya nasab sampai Rasulullah. Iya betul. Tapi belum tentu dia pewaris Nabi. Kenapa? Dia punya ilmunya enggak? Dan banyak orang yang mohon maaf bukan Habib, tapi dia mewarisi ilmu Nabi. Ilmu apa? Ilmu agama. Tapi biasanya karena dia
ya dia ada keturunan Rasulullah, harusnya dia peka dong, dia paham dong, dan dia belajar dan akhirnya menjadi ulama. Ya, kembali lagi, ada nggak di sini yang punya garis keturunan sampai Rasulullah? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita tetap bisa mewarisi warisan Nabi. Apa itu ilmu? Maka belajar agama. Maka yang kita lakukan sore ini adalah ikhtiar kita untuk mewarisi ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat." Allah yang mengangkat derajat orang beriman. Jelas itu. Ya. Nah, maka ada 3 tingkatan orang beriman, orang menuntut ilmu. Yang pertama, dia itu merasa dia lebih tahu daripada orang lain, maka dia akan sombong. Ini adalah tingkatan penuntut ilmu yang paling rendah. Oke. Naik ke fase yang lebih tinggi yang dirasakan oleh para profesor mungkin ya. Mungkin teman-teman pernah punya dosen atau sekarang lagi punya dosen yang S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali, S3-nya 2 kali misalnya begitu ya. Ini yang dirasakan. Dia merasa, oh banyak hal yang tidak aku ketahui. Nah, tingkatan penuntut ilmu yang paling tinggi, inilah yang dirasakan oleh para ulama, sebagaimana Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, bahkan beliau itu meninggal Jadi meninggal dalam kondisi belum menikah. Kenapa kok nggak menikah? Bukan karena tidak laku, tapi karena terlalu sibuk belajar. Kenapa bisa begitu? Karena ilmunya sudah sangat tinggi, sehingga yang dia rasakan apa? Oh, aku tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita merasa kita lebih tahu daripada orang lain, itu kita berada di tingkatan penuntut ilmu yang paling rendah, merasa lebih tahu daripada orang lain. Naik ke tingkat yang lebih tinggi, oh banyak hal yang tidak aku ketahui. Tingkat paling tinggi, oh aku nggak tahu apa-apa. Dan ini yang dirasakan oleh para ulama terdahulu. Jelas ya? Nah, ini tingkatan penuntut ilmu. Begitu halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu luar biasa. Bacalah sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu beda ilmu, beda guru. Bayangin. Ya. Dan bahkan beliau pulang dari Mekah itu bukunya 1 gerbong. Kalau sekarang mungkin kalau kapal 1 kontainer itu loh. Yang kotak-kotak besar itu. Itu bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya beliau visioner sekali. Lihat aja Muhammadiyah hari ini, luar biasa. Itu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan penuntut ilmu, nggak bisa seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk meningkatkan akidah kita harus belajar yang banyak. Berilmu yang banyak. Biar tidak mudah dibohongin. Ya. Maka kalau sudah belajar yang banyak, kalau kita sudah berada di tingkatan penuntut ilmu yang tinggi, maka bagaikan padi, makin berisi makin menunduk, ya. Bukan makin sombong. Nah, ciri orang sombong itu ada 2 kata Rasulullah. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua merendahkan manusia. Ini kita lagi kajian ya. Saya ngisi. Ya mau nggak mau saya harus ngomong. Teman-teman harus mendengar. Kok ada yang sore ini dengerin materi saya kok panas telinganya? Nah, bukan kesurupan. Tapi jangan-jangan ada kesombongan di hati kita. Kenapa kok begitu? Karena ciri orang sombong adalah menolak kebenaran. Sulit dinasehatin. Ya. Apa sih kamu ngomong ini? Kamu kan bukan siapa-siapa. Ah, itu kesombongan, ciri-ciri kesombongan. Yang kedua apa? Merendahkan manusia. Saya tidak tahu ya, kalian ini sedang apa. Mungkin ada yang mendengarkan dan mencatat. Tapi ada juga yang mungkin join terus dia entah kemana begitu. Karena dia merasa nggak penting materi sore hari ini. Mungkin loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya jangan sampai misalnya lagi kuliah gitu-gitu aja materi dosennya, hati-hati, jangan-jangan itu bentuk dari kesombongan di hati kita. Ya. Oke ya. Jadi ini ciri-ciri orang sombong. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Nah, ini kata guru saya waktu dulu di pondok. Apa kata
Sekarang beliau profesor ya, Profesor Dr. Hamid Fauzan Kasih. Kalau mau mengenal dunia maka membacalah, kalau mau dikenal dunia maka menulislah, kalau mau memimpin dunia maka berilmulah. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang beribadah tanpa adanya ilmu bagaikan berjalan tanpa ada penuntun. Maka berilmulah kita. Makanya di Muhammadiyah, setiap ibadah itu harus berdasarkan dalilnya. Dalil yang diambil minimal adalah hasan, ya, hadis-hadis yang sahih. Kalau yang doif tidak diambil. Ya, makanya di Muhammadiyah semua amalan itu harus ada dalilnya. Karena apa? Harus ada dalilnya, artinya kita tahu ilmunya. Nah, ini dia tantangannya. Ya, kita menuju tantangannya. Apa tantangan akidah pemuda di akhir zaman? Yaitu ghazwul fikr, pemikiran. Ya, hati-hati. Ingat, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu pemikiran mampu menembus jutaan kepala. Nah, Mas Sapri, kelihatan nggak slide-nya? Oke ya? Halo? Kelihatan tapi belum jalan, Ustaz. Kalau ini udah jalan belum? Jalan nggak ini? Sudah, Ustaz. Oke, baik lagi. Nah, ghazwul fikr ini perang pemikiran. Untuk tantangan akidah bagi pemuda hari ini adalah pemikiran. Ya. Pemikiran apa? Liberalisme, pluralisme, sekularisme, relativisme, dan isme itu. Hati-hati kalian. Ya. Ingat loh, satu peluru itu cuma bisa menembus satu kepala, tapi satu pemikiran bisa menembus jutaan kepala. Ada nggak orang Islam yang bilang, mohon maaf, dalam politik itu nggak usah bawa-bawa agama? Ada nggak yang bilang begitu? Oke, saya terangkan satu-satu deh, biar lebih jelas. Liberalisme itu pandangan yang liberal, bebas, sak enake dewe. Ya. Mereka menerjemahkan segala sesuatu terserah dia. Pluralisme itu pandangan yang berpikiran semua agama benar. Ada nggak pernah dengar kayak gini? Oh, semua agama itu benar. Tujuannya itu Allah, ujung-ujungnya masuk surga, tapi jalannya yang berbeda. Ya kayak ke Unires bisa lewat depan ring road, bisa lewat belakang UMY, ya kan? Bisa lewat lapangan Kasihan. Tapi tujuannya sama ke Unires, bukan begitu. Nah, hati-hati. Ini namanya pluralisme. Sekularisme itu memisahkan agama dari aspek kehidupan. Contoh itu, kalau ngomong politik nggak usah bawa agama. Kalau pengajian di masjid nggak usah bahas politik, nggak usah bahas ekonomi, nggak usah bahas yang lain gitu lah. Itu baju saya yang punya badan, suka-suka saya mau pakai baju apa, nggak usah bawa agama, nggak usah bawa aurat. Kalau pakai baju, itu namanya sekularisme, memisahkan agama dari aspek kehidupan. Padahal Islam itu mengajarkan politik, maka ada fiqhus siyasah, ada siyasah syariah. Islam mengajarkan ekonomi, maka ada ekonomi syariah. Islam itu mengajarkan semuanya, nggak boleh memisahkan agama dengan yang lain, nggak boleh. Hati-hati. Ingat sejarah. Dulu Islam di Indonesia itu sulit ditembus, apalagi di Aceh, di Sumatera. Maka Belanda ngirim satu orang yang pinter. Dia disuruh pura-pura jadi ustadz, disuruh belajar agama Islam. Namanya Snok Horgonye. Apa kata Snok Horgonye yang pura-pura Islam waktu itu? Hei orang Aceh, hei orang Sumatera, kamu silahkan ibadah yang maksimal. Urusan kebun kita yang urus, urusan ladang saya yang urus, urusan pemerintahan saya yang urus. Umat Islam silahkan kalian ibadah sepuasnya. Ingat itu, kita hancur gara-gara itu. Maka jangan mau diulang lagi, jangan mau ditipu lagi. Kalau ada orang bilang nggak usah bawa-bawa politik, nggak usah bahas pilpres,
di masjid itu orang sekuler. Ingat Rasulullah membangkitkan Islam dari masjid. Rasulullah melatih para sahabat di depan masjid. Rasulullah melatih, maksudnya melatih apa? Bela diri begitu ya. Rasulullah melatih taktik perang dan lain sebagainya dalam masjid. Ingat itu. Makanya ada masjid percontohan di Asia Tenggara namanya Masjid Jogokarian di Jogja. Kata Ustadz Jajira SP selaku Dewan Syuronya, beliau mengatakan kami itu hanya berusaha agar masjid itu kembali kepada zaman Rasulullah, bukan hanya tempat buat ibadah tapi tempat buat menuntut ilmu. Makanya takmir masjid itu sekarang lebih cocok disebut juru kunci, kerjaannya buka tutup masjid tok. Ya, maka makmurkan masjid. Bangun masjid itu gampang, makmurkan yang susah. Apa itu relativisme? Relatif. Bagi kaum relativisme, kebenaran itu relatif, nggak ada yang mutlak. Dalam Islam, kebenaran mutlak adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya Quran dan hadis. Ada feminisme, ada dan sebagainya lah. Ya, termasuk ekonomi kapitalisme, ya, bahkan demokrasi itu juga Ghazwul Fikr. Nah, hati-hati, Ustadz nggak setuju sama demokrasi. Saya orang politik, saya S1HI, S2HI, saya belajar demokrasi. Tapi ingat, kita tahu konsep demokrasi, tapi jangan lupa di Islam itu ada konsep khilafah. Sejarah Islam tidak bisa ditutupi. Kalau dulu itu ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, perbedaan mendasar dari Ghazwul Fikr itu ini, teman-teman. Coba saya mau ngetes kalian. Kelihatan nggak slide-nya? Oke, saya sebentar ya teman-teman. Nah, kelihatan nggak, Mas Apri? Halo, Mas Apriyadi. Masih belum Ustadz, mungkin jaringan saya kayaknya rada. Banyak ya kalian ini. Ada berapa ini? Wait sebentar ya, sebentar. Kok jadi begini? Sebentar ya. Coba teman-teman, sebentar. Apakah lagi ya? Nah, teman-teman sekalian, jadi begitu. Ghazwul Fikr, perang pemikiran itu, wah ini kalau dibahas satu persatu nggak cukup waktunya ya. Itu harus kalian pahami, biar nggak gampang dikibuli. Sama siapa? Sama orang-orang kafir. Ingat loh, mereka itu menghancurkan Islam dari dalam. Islam itu tidak bisa dihancurkan dari luar. Saya ulangi lagi. Islam tidak bisa dihancurkan dari luar. Kenapa? Karena agama yang punya konsep jihad itu cuma Islam. Ada orang kafir namanya Ahok. Ya. Dia ngomong apa? Jangan mau ditipu sama Al-Quran. Tahu efeknya apa? 7 juta orang kumpul di Monas. Jadi orang-orang kafir itu merasa Islam di Indonesia itu cuma mayoritas, tapi kuantitasnya sedikit. Dia nyoba-nyoba. Satu orang dengan sombongnya mengatakan jangan mau ditipu-tipu sama Quran. 7 orang kumpul, bayangin. Dan apa tahu nggak? Akhirnya apa? Akhirnya mereka ganti rencana. Apa rencananya sekarang? Jangan hancurkan Islam dari luar. Nggak akan bisa, tapi dari dalam. Makanya orang Islam dibentur-benturkan sekarang. Emosi saya kalau bahas ini itu ya. Nggak boleh ngomong kafir lah, ngomong non muslim lah. Ya Allah ya Rabb. Kafir itu kafir itu artinya menutupi. Menutupi apa? Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau muslim itu aslama, selamat. Non tidak. Coba. Jadi kalau secara bahasa kamu ngomong kamu kafir, artinya apa? Kamu menutupi kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ada saat di mana dia akan terbuka hatinya masuk Islam. Itu. Yang kedua, kamu non muslim.
kamu tidak selamat. Bayangin juga, mana yang lebih sopan? Nggak boleh ngomong kafir, muslim. Itu ghuslul fikr teman-teman, hati-hati loh. Dan masalahnya keluarkan fatwa-fatwa begitu orang Islam juga. Maka di akhir zaman itu ada yang lebih jahat daripada orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik. Dan yang paling jahat namanya ulama isu, ulama-ulama yang jahat. Dia terkenal profesor ini itulah, ngomongnya apa? Jilbab gak wajib. Ya Allah ya. Dan lain sebagainya ya. Masya Allah. Nah, ini adalah apa namanya? Dasarnya. Ini ada Quran. Teman-teman, kenapa saya kasih gambaran seperti itu? Bagi orang-orang liberal, orang-orang kafir, mereka itu menerjemahkan kitab, buku Bible itu ya. Itu meletakkan otak di atasnya. Artinya apa? Kalau ada teks dalam kitab mereka itu yang tidak sesuai dengan pikiran, akal, maka mereka terjemahkan sesuai dengan akal mereka. Nama ilmunya namanya hermeneutika, yaitu ilmu menerjemahkan Bible. Nah, di Islam, ilmu menerjemahkan Quran namanya tafsir. Nah, di Islam meletakkan Quran di atas kepala. Artinya kalau ada teks dalam Quran yang tidak masuk akal, bukan teks yang salah, tapi akalnya yang tidak bisa sampai ke situ. Ketika Allah menerangkan surga dan neraka, kita nggak bisa memikirkannya karena memang akal kita terbatas. Ya nggak? Gini aja deh, Rasulullah pernah bersabda, kalau ada lalat masuk, nyemplung, celupkan. Karena di kanan ada penawar, di kiri ada racun. Orang dulu nggak percaya. Tapi ratusan tahun setelah itu ada penelitian, ternyata benar. Gitu loh. Artinya apa? Ya bukan hadis yang salah, tapi otak kita yang terbatas. Paham maksud saya? Jadi itu. Maka kebenaran di dalam Islam itu absolut. Absolut itu benar sebenar-benarnya. La raiba, tidak ada keraguan. Yang mana itu? Kebenaran dari Allah, asalnya dari Quran. Titik. Itu. Jadi jangan sampai kita dikibuli hanya dengan ghuslul fikr ini. Jadi begitu teman-teman. Nanti kita diskusi deh biar lebih seru ya. Nah, sekarang kita bahas moral. 30 menit akidah, 30 menit akhlak. Begitu ya. Baik. Moral itu artinya ya akhlak kalau bahasa Arabnya ya. Itu kan sama aja. Itu jamak dari khuluq. Ya, khuluq itu bisa perangai, bisa tingkah laku, bisa tabiat. Al-Imam Ghazali menerjemahkan akhlak itu sebagai ibaratun an hay'ah fi nafs rasikha anha tasdurul af'al bisuhulah wa yasirru min ghairi hajatin ila fikrati wa ru'yah. Akhlak itu kata Imam Ghazali adalah ibaratun an hay'ah fi nafs, sifat yang tertanam dalam jiwa. Ya, rasikha anha tasdurul af'al, tasdurul af'al. Jadi kita itu kalau mengerjakan ya tasdurul af'al bisuhulah. Suhulah itu sahlun, artinya mudah. Jadi akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa kita dan dengan itu kita mudah mengerjakannya. Min ghairi hajatin ila fikri wa ru'yah. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak pertimbangan, kita kerjain. Itu akhlak. Jadi kalau kamu mau ngerjain sesuatu tapi kerjain nggak ya, itu belum jadi akhlak. Paham ya? Dari pengertian tadi ada dua syarat akhlak. Yang pertama adalah berulang-ulang. Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau teman-teman yang di Unires mungkin masih ingat, kita bahas habit itu satu pertemuan sendiri. How to master your habit. Ya. Nah, setelah berulang-ulang, maka dia sudah menjadi di kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang tidak kita banyak mikir mengerjakannya. Kayak kamu mandi kan nggak usah banyak mikir, mandi aja. Kenapa? Udah jadi kebiasaan. Ada orang jatuh, kamu mikir tolong enggak. Berarti akhlakmu bukan menolong orang. Jelas ya? Tapi kalau kamu langsung otomatis bantu dia, nah itu akhlakmu seperti itu. Jadi akhlak itu dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Ini contoh akhlak yang baik. Kita saksikan video berikut ini.
Mohon maaf teman-teman, apakah videonya terlihat dan suaranya terdengar? Aman Ustaz, terlihat dan terdengar. Suaranya kedengaran nggak? Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, ini adalah contoh orang yang sudah terbiasa mengerjakan sesuatu yang baik. Ya, kita saksikan video berikut ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya, jadi itu adalah video yang sangat baik ya untuk kita ambil pelajaran. Kita nggak bahas agama, tapi kita bahas dia sudah terbiasa menolong orang, terbiasa menolong kebaikan, dan itu sudah menjadi habit dan menjadi akhlak dia kan begitu. Dan ternyata itu menciptakan perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan dia tidak menyangka kalau tanaman yang mati jadi berbunga, ya anak yang dia sumbang tiap hari ternyata sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, akhlak dalam Islam kedudukannya sangat istimewa. Bahkan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak ya. Nah, akhlak itu akan menjadi bahan pertimbangan utama ya. Nanti kita di hari kiamat. Bahkan dalam hadis, laisal jamala bi athwabin tuzayyinuha, innal jamala jamal ilmi wal adab. Kecantikan, ketampanan dalam Islam itu bukan karena face, bukan karena ganteng, bukan karena six pack, five pack atau one pack begitu ya. Tapi karena jamal ilmi wal adab, dengan kebaikan ilmunya dan kebaikan adabnya, akhlaknya. Jadi buat para wanita dan laki-laki sekalian, nggak perlu face-facean lah. Facial sekalian begitu ya. Tapi kamu nggak pernah memperbaiki akhlakmu, itu percuma. Jadi yang kamu habiskan buat
tenagamu, uangmu hanya untuk luar saja. Padahal di Islam itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak dihitung. Yang dihitung apa? Akhlaknya. Maka ada inner beauty. Inner beauty itu bukan karena perawatan, tapi karena kebaikan akhlak. Ingat itu. Ya. Ingat, laki-laki yang baik tidak mencari yang cantik, tapi mencari yang akhlaknya baik. Karena kata Rasulullah, memang laki-laki dan perempuan dinikahi dengan 4 hal. 1, cantik atau tampan, kaya, keturunan baik, pinter gitu ya. Keturunan baik ya, kaya, pinter. Tunkahul mar'ah bi arba. 5 liha, li jamaliha. Ya, kecantikan, ketampanan. 5 liha, harta, li nasabiha, keturunan, walidiniha, agama. Tapi kata Rasulullah, fahdar bidatid din toribat yadak. Pilih agamanya, kamu akan selamat ya. Nah, ini adalah kedudukan akhlak. Oke. Maka akhlak itu meliputi sendi kehidupan, yang mana akhlak ini mempengaruhi terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sekarang kita bahas tantangannya. Apa tantangan pemuda dalam hal akhlak dan moral? Salah satunya adalah pacaran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kemarin itu ada namanya Valentine-nya. Saya mau diminta kajian no Valentine dan lain sebagainya, itu naudzubillah min zalik, mengerikan sekali ya. Ini data 2008 kalau nggak salah, dan sekarang ya meningkat. Apa ini datanya? Silahkan dibaca. Saya agak ngeri lihat gambarnya dan baca datanya itu. Itu faktanya seperti itu dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa alasannya? Alasannya cinta lah dan lain sebagainya. Hati-hati kalian. Saya kemarin dengerin kajian Ustadz Omar Mita. Beliau menyampaikan sesuatu yang baik. Coba perhatikan baik-baik teman-teman ya. Banyak orang salah kaprah dalam motivasi menikah. Mereka menikah karena cinta. Padahal cinta itu hanyalah bumbu saja. Yang terpenting dalam pernikahan itu ibadah. Saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Jangan menikah karena cinta. Karena kalau menikah karena cinta, cintamu hilang, pernikahanmu kandas. Tapi menikah itu karena ibadah. Cinta itu hanyalah bumbu dalam pernikahan. Maka dalam Islam, orang yang sudah menikah itu agamanya sempurna. Dan belum dinyatakan sempurna agamanya kalau tidak menikah. Artinya apa? Itu agama, ibadah. Ya, alhamdulillah saya sudah sempurna agamanya. Kalian ini sudah sempurna belum? Belum ya, agamanya masih setengah-setengah begitu ya. Nah, jadi masih itu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Ini masih belum ya. Kalian masih nantilah. Kuliah yang benar, lulus IPK 4 ya. Nah, baru nikah. Belum lulus minta nikah, nanti malah berantakan hidupmu ya. Jadi, kembali lagi kepada topik kita. Tantangan akhlak adalah pergaulan hari ini. Pergaulan ngeri sekali. Ya. Dengan cinta-cinta begitu kan. Oh, ini kok di Unires lagunya cinta-cinta juga ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, akhirnya apa? Anak-anak muda sekarang itu udah pergaulannya nggak bagus, goncengan cewek cowok begitu. Pacaran tuh sudah dikatakan hal yang lumrah begitu kan. Dan ada penyakit baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Saya katakan baper, kata Umar bin Khattab, letakkan dunia di tangan, akhirat di hati. Jadi yang bisa ngisi hati kita tuh akhirat, bukan dunia gitu loh. Cewek itu di dunia, ya. Akhirat di mana? Di hati. Maka apa? Jangan baper sama dunia. Baper tuh sama akhirat. Dan saya sering mengatakan orang baper itu orang paling menderita di dunia. Ya, kita saksikan video berikut ini. Ya, masuk. Saya lagi agak sesak gitu loh, Dok. Di bagian apa? Di dada. Terakhir makan apa? Terakhir makan lontong, Dok. Lah, kok bisa sesak? Makannya di nikahan mantan, Dok. Aduh, kronis ini, Mas. Ada obatnya, Dok. Ada. Tuh. Agak pegel nggak badannya? Ya, agak pegel, Dok. Udah jarang dipeluk ya? Wes. Beli guling yang tebelan. Iya, Dok. Ya. Susah napas nggak? Susah, Dok. Ya. Kamu diputusin ya? Pantes. Ya udah. Seminggu jangan makan pedas sambil liatin foto mantan. Nggak boleh. Ya. Tenggorokan sakit nggak? Sakit. Lah kok nangis? Udah diam. Mantanmu juga sudah bahagia kok. Wes nih. Ya.
Itu contoh orang baper, orang paling menderita di dunia. Makan lontong harusnya bahagia, malah galau gara-gara makannya di nikahan mantan, kan begitu. Maka jangan baper, jangan penjarakan dirimu. Ada yang berdoa di sini, ya Allah jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau dia jodoh orang lain ya Allah, putuskanlah jadikan dia jodohku ya Allah. Itu kamu memenjarakan dirimu sendiri. Jelas. Maka doa istikharah itu ya, Allahumma inni a'udzubika bi'ilmik. Jadi kita itu minta pertolongan Allah, petunjuk Allah dengan ilmu Allah. Bukan dengan selera kita. Hati-hati kamu. Ustadz, nanti kalau kita nggak pacaran, saya nggak bisa nikah sama dia. Ingat, jodoh itu di tangan Allah. Kamu mau nikah karena ingin pacaran atau karena Allah? Ayo. Ada yang sekarang masih pacaran? Hati-hati, jangan memenjarakan dirimu. Penjarakan dirimu karena Allah. Dah itu doang. Sisanya enggak. Ustadz, aku nanti kalau nggak begini dia ntar sama yang lain. Ustadz, ingat, janji Allah, kamu baik dapat yang baik, kamu buruk dapat yang buruk. Kalau kamu baik nggak jadi sama dia, mungkin dia tidak terbaik untuk gitu dong. Paham ya? Jangan penjarakan dirimu. Ya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Ustaz Abdul Somad, ya, kamu suka sama siapa itu bukan pilihan, tapi setelah itu pilihan. Saya ulangi ya, kamu jatuh cinta dengan siapa itu bukan pilihan, tapi setelah itu adalah pilihan. Maksudnya begini, kamu lihat akhwat solehah cantik, suka nggak? Suka, itu bukan pilihan. Ya memang senang. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, setelah itu adalah pilihan. Maksudnya gimana? Kepoin namanya siapa. Habis itu follow akun Instagramnya. Habis itu apa? Serangan like. Habis itu apa? DM atau chat, assalamualaikum ukhti, masya Allah, assalamualaikum akhi. Habis itu apa? Minta nomor WA. Habis itu apa? Teleponan, video callan, ketemuan. Itu adalah pilihan. Jelas. Ustaz, saya itu dipertemukan. Enggak, itu bukan dipertemukan. Ya, tapi itu udah karena kamu bergerak. Maka kata Ustaz Abdul Somad, itu pilihan. Dan dalam konteks An-Nur 21 itu namanya khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Kepoin namanya siapa? Like, DM, ketemuan, video callan, teleponan, itu yang namanya khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Itu yang disebut dengan mendekati zina. Ya. Maka berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya. Nah, kalau kamu, nah ini karena tantangan akhlak adalah pergaulan, dan pergaulan yang saya maksud adalah pergaulan bebas, soal laki-laki, perempuan, dan juga mungkin miras dan lain sebagainya, maka itu semua adalah urusan-urusan syahwat. Nah, maka solusinya adalah ibadah. Dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Jadi ya, karena mereka melalaikan sholat, akhirnya apa? Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat mereka. Ya, maka mereka akan menemui yalqauna ghayya, kesesatan. Nah, teman-teman, maka solusi dari syahwat adalah Al-Ankabut 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbaiki sholatmu, maka sholat akan menjagamu. Kenapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, keji dan munkar. Ada yang berpendapat fahsya itu keburukan untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Sedangkan munkar itu keburukan yang merugikan orang lain. Jelas ya? Kamu malas itu fahsya, kamu mukul orang itu munkar. Nah, ada yang menerjemahkan demikian. Tapi ala kulli hal, sholat memperbaiki diri kita. Maka jaga sholatmu, Allah akan menjaga dirimu. Ya. Ingat, apalagi kalian ini masih mahasiswa, jangan sibuk mencari, sibuklah menjadi. Karena janji Allah dalam An-Nur ayat 26, laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan buruk untuk laki-laki yang buruk. Itu janji Allah. Kalau ada yang follow Instagram saya kemarin posting, jangan mencari tapi menjadi. Ya. Kemudian jangan mencari tapi menjemput. Maksudnya gimana? Kamu orang baik, insya Allah jodohmu juga baik, dan sudah ada, tinggal jemput doang, gitu loh. Kalau kamu cari kan
belum tentu ada. Tapi kalau menjemput udah ada orangnya gitu loh. Itu kenapa akidah tadi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Kiai Haji Dahlan apa? Biasakan yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa. Ya. Biasakan yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Pacaran itu biasa. Bahkan hari ini orang yang nggak punya pacar dibilang aneh. Saya itu di UMY beberapa kali dibilang homo. Gara-gara apa? Kemana-mana sama teman saya yang cowok. Bukan. Karena, mohon maaf ya. Mungkin kan punyalah teman yang, kamu nggak punya pacar, kamu normal nggak sih begitu ya? Masya Allah. Apa kata Kiai Haji Dahlan? Biasakan yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa. Hati-hati teman-teman. Pacaran itu biasa, tapi tidak benar. Tidak pacaran itu benar, walaupun tidak biasa hari ini. Pakai hijab syar'i itu benar, walaupun tidak biasa. Nggak pakai kerudung itu biasa, tapi salah. Ya. Nah, terakhir, wahai pemuda, fokuslah, teruslah berprestasi. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kenapa harus fokus? Nih, kamu kalau kuliah fokus, organisasi fokus, ya nggak ada pacarannya lah, nggak ada jalan-jalannya lah, nggak ada baper-baperannya lah, kamu berprestasi pasti. Kok kamu nggak berprestasi? Kamu nggak fokus. Nih, belajar dari singa dan rusa. Singa kalau lari itu 58 km per jam, rusa 90 km per jam. Pertanyaannya, kalau lomba lari siapa yang menang? Pasti rusa yang menang. Pertanyaannya lagi, kenapa kok singa bisa nangkap rusa? Jawabannya adalah karena rusa kalau lari ngadep ke belakang nggak fokus, sedangkan singa fokus ke depan. Jelas. Maka kalau kamu fokus dapat itu. Tapi kalau kamu tidak fokus ya nggak bisa berprestasi. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, maka tinggalkan yang tidak bermanfaat, fokus dan teruslah berprestasi. Hidup jangan mengalir, tapi raihlah prestasi tertinggi. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk materi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Apriyadi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Masya Allah sekali. Yang tadi materi tentang akidah dan moral atau akhlaknya yang disampaikan Ustaz Mahfud. Baik, langsung saja teman-teman kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin untuk yang pertama saya buka 3 penanya buat teman-teman yang ingin menanya bisa langsung raise hand atau langsung mengaktifkan suaranya, silahkan. Halo teman-teman. Gimana teman-teman? Adakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau langsung mengaktifkan suaranya saja, tidak apa-apa. Oke, mungkin selagi menunggu teman-teman masih memikirkan pertanyaannya, Ustadz, mungkin Apri yang pengen menanya dulu sih Ustadz tentang hari ini itu kadangkala kita terutama yang bergerak dalam sebuah organisasi pergerakan kadangkala mengenyampingkan hal-hal yang terutama tentang adab. Kebanyakan kita lebih menyemarakan tentang aksi, kita bergerak, tapi kadangkala kita melupa tentang sesuatu yang sangat mendasar, yaitu akidah itu tadi yang menjadi fondasi kita untuk dalam melakukan segala hal, dan juga kita lupa terhadap adab sesuatu, terutama misalkan adab kita dalam menyampaikan pendapat atau adab kita terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih berilmu dan sebagainya. Itu kadangkala entah karena pembacaan-pembacaan yang di luar konteks keislamannya yang kurang atau bagaimana sih Ustaz? Jadi kadang-kadang ada muncul perasaan-perasaan yang seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, adab itu penting teman-teman. Bahkan adab itu setara dengan ilmu. Bahkan para ulama terdahulu mereka itu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Saya ulangi lagi, para ulama terdahulu mereka belajar adab dulu baru belajar ilmu. Mereka belajar adab 20 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Jadi begitu.
Hari ini banyak anak-anak yang belajar ilmu tapi nggak belajar adab. Akhirnya apa? Makin pinter, makin tidak berakhlak. Akhirnya apa? Ya korupsi. Ya, pejabat-pejabat yang tidak, mohon maaf, tidak tahu diri, tidak bisa merasakan tenggang rasa dan lain sebagainya karena memang akhlaknya kurang. Dan dulu ada pelajaran akhlak di sekolah, tapi mungkin generasi kalian tidak merasakan itu. Karena apa? Dipangkas. Kenapa? Karena pemerintahannya sekuler, yang ambil kebijakan sekuler. Oh, saya bisa pastikan itu. Ngapain sih belajar agama di sekolah? Dulu tuh pelajaran agama Islam ada 5. Ada akhlak, ada adab, dan lain sebagainya. Sekarang cuma 1. Pertemuan cuma sekali seminggu, 2 jam. Gimana mau berakhlak? Cuma 2 jam pelajaran agama di sekolah. Kenapa kok mereka merasa tidak penting belajar agama? Ya karena mereka tidak belajar akhlak, kan begitu. Oke, terus gimana dong Ustadz? Maka kita belajar akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adab. Adab itu sopan santun kalau bahasa Indonesianya. Tata krama. Anak sekarang kan mohon maaf ya. Ya mungkin kepekaan sosialnya kurang, akhlaknya kurang. Kenapa? Ilmunya juga kurang. Maka bacalah buku-buku adab, buku-buku akhlak ya. Bahkan kalau di ada namanya apa sih? Kitab yang ditulis sama Kiai Haji pendiri NU itu. Siapa? Hasyim Asy'ari, Adabul Muta'alim, Ta'limul Muta'alim. Nah, itu penting itu. Ya. Kenapa? Dalam 6 aspek yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Ya, akhi lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Ya, zakaun wa hirsun wa dirhamun wa istihadun wa su'batul ustad. Dari 6 aspek yang bisa membuat kita mendapatkan ilmu, salah satunya adalah su'batul ustad, kedekatan kepada ustad, akhlak kepada guru. Saya S1 di UMY, S2 di UGM, itu setelah kuliah saya cium tangan dosen saya. Tapi yang putra, yang putri enggak. Paham? Yang cowok aja, yang cewek enggak. Kenapa? Itu akhlak menurut saya. Itu adab. Mohon maaf, saya kan setiap hari ketemu sama Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin itu dosen senior di UMY. Beliau tuh cerita, ya Allah, masih sekarang tuh nggak ada akhlaknya. Ustadz bisa nggak ketemu hari ini? Masya Allah, ya. Nggak ada akhlaknya sama sekali. Kenapa ya nggak belajar dulu, nggak belajar akhlak? Nanti bahaslah kajian akhlak itu. Bagaimana akhlak terhadap ilmu. Baca Quran sama buku kitab Al-Quran aja ada akhlaknya ya nggak? Bacanya ngadap kiblat, tidak di WC, dalam keadaan berwudu, menutup aurat, kan ada akhlaknya. Bayangin, sama kayak belajar ada akhlaknya. Ya, tata krama itu penting. Lewat depan orang nunduk, permisi. Dalam hadis jelas, ya, yang mengucapkan salam itu minas sogir ilal kabir. Yang lebih muda itu lebih diutamakan mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Habis itu apa? Yang berjalan sama yang tidak berjalan. Itu ada akhlaknya. Jadi kalau ada orang sedang stay, ada orang berjalan, yang lebih utama mengucapkan salam itu yang berjalan. Ada orang laki-laki tua sama muda, yang lebih utama itu yang muda. Ada itu semua. Makan aja ada akhlaknya kan, pakai tangan kanan sambil duduk membaca basmalah begitu. Jadi kenapa kok hari ini ada krisis akhlak? Ya karena memang anak-anak hari ini tidak diberikan pelajaran-pelajaran akhlak, sehingga mohon maaf kepekaan hati itu makin menurun. Jadi dia merasa ini fine, padahal itu not fine begitu. Nah, jadi para ulama terdahulu mereka itu belajar akhlak baru belajar ilmu. Jadi teman-teman, Ustadz saya sudah terlanjur mahasiswa nih. Ya sudah, kamu belajar ilmu di UMY, tapi juga belajar akhlak, baca buku, dengerin kajian dan lain sebagainya. Mungkin itu solusi dari permasalahan akhlak. Kurang lebih demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau ketikkan. Saya Apri. Ya, monggo. Mas Ayub. Silakan Mas Ayub. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan atau entah apa ya, tapi kayak lebih ke pendapat aja sih Ustadz, kayak silakan. Ini adab, akhlak atau moral ya, karena
di zaman sekarang ini kan untuk kita berkata mungkin kotor atau mungkin kasar gitu kan kayak sesuatu yang sudah